Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan sayyidal a'lam abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, usikum ya ummatal Islam wa iyaya bittaqwallahi salam, faqad faza manittaqa wa aslam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, sosok pembawa cahaya Islam. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri, melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Marilah kita bertakwa kepada Allah di sepanjang hidup kita. Marilah kita bertakwa kepada Allah hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, segala sesuatu yang berlebihan itu buruk. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk di dalamnya berbicara dan berkata. Disebutkan dalam Bahjatul Majalis wa Unsul Majalis dari sahabat Nabi Abu Hurairah, ia pernah berkata, la khaira fi fudulil kalam, tidak ada kebaikan pada banyak bicara. Kata Abu Hurairah, tidak ada kebaikan pada banyak berbicara. Artinya berbicara, banyak berbicara, berlebihan dalam berbicara, itu perkara yang tidak baik, itu perkara yang buruk. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang berlebihan dalam berbicara, banyak berbicara, ia akan berbicara dalam perkara yang tidak berguna. Ketika seorang berlebihan dalam berbicara, ia akan berbicara dalam perkara yang tidak bermanfaat baginya. Dan kalau seseorang makin sering berbicara dalam perkara yang tidak berguna, maka makin berkuranglah kecerdasannya, makin berkuranglah kualitas akalnya. Disebutkan dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih dari sahabat Nabi Abu Darda, ia pernah berkata, alamatul jahli thalath, tanda-tanda kebodohan itu ada 3. Kata Abu Darda, sahabat Nabi, tanda-tanda kebodohan ada 3. Ciri-ciri kebodohan itu ada 3. Al-ujbu, yang pertama ujub, merasa bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, wa kathratul mantiqi fi ma la ya'ni, yaitu banyak berbicara dalam perkara yang tidak berguna, dalam perkara yang tidak bermanfaat. Lalu yang ketiga, wa an yanha an syai'in wa ya'ti, yaitu melarang dari sesuatu tetapi ia sendiri mengerjakannya. Berarti hadirin yang semoga dirahmati Allah, banyak berlebihan dalam berbicara akan menyebabkan seseorang berbicara dalam perkara yang tidak berguna. Dan makin sering seorang berbicara dalam perkara yang tidak berguna baginya, maka makin berkuranglah kecerdasannya. Berarti sebaliknya, ketika seorang tidak berlebihan dalam berbicara, maka makin jarang ia berbicara dalam perkara yang tidak berguna. Dan makin jarang seseorang berbicara dalam perkara yang tidak berguna, maka makin cerdaslah ia, makin baiklah kualitas akalnya. Disebutkan dalam Bahjatul Majalis wa Unsul Majalis dari Atha bin Rabah, seorang ulama tabi'in, dia pernah berkata, bitarkil fudul takmulul uqul, dengan tidak berlebihan dalam berbicara, dengan tidak berlebihan dalam berkata, maka makin sempurnalah akal manusia. Dengan sedikit berbicara, tidak berlebihan dalam berbicara, sempurnalah akal manusia. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah,
hendaknya kita jaga lisan kita. Hendaknya kita mengontrol apa yang keluar dari mulut kita. Hendaknya kita berbicara hanya dalam perkara yang berguna bagi diri kita, baik berguna bagi dunia kita maupun akhirat kita. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Ibnu Majah disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang, kalau kita mau tahu seorang muslim ini baik atau tidak, di antara tanda baiknya keislaman seorang yaitu dia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Lantas timbul pertanyaan, seperti apa contoh meninggalkan perkara yang tidak berguna? Seperti apa contoh meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat? Disebutkan dalam Al-Wafi bil Wafayat bahwasanya Ziyad bin Abdurrahman, murid Imam Malik bin Anas, imam mazhab terkenal. Ziyad bin Abdurrahman ini ulama Spanyol. Suatu hari dia menerima surat dari seorang raja. Dia menerima surat dari seorang raja, bukan orang biasa. Isi suratnya pertanyaan. Pertanyaan tentang apa? Pertanyaan tentang timbangan amalan. Terbuat dari perak atau emas? Hadirin yang semoga dirahmati Allah, kalau kita nanti dibangkitkan di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, amalan kita akan ditimbang. Nanti Allah sediakan timbangan menghitung amalan kita, amalan buruk kita dan amalan baik kita. Lebih berat mana? Timbangan amalan. Nah, raja ini mengirim surat kepada Ziyad bin Abdurrahman bertanya tentang timbangan amalan ini terbuat dari emas atau perak. Dia bertanya seperti itu, timbangan amalan nanti di akhirat dari emas atau perak. Maka Ziyad bin Abdurrahman pun membalas suratnya dengan menulis, haddatsana Malik 'ani Zuhri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Isi suratnya, balasan surat kepada raja tersebut, telah menceritakan kepadaku Malik dari Zuhri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang yaitu meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Lihatlah, raja tadi bertanya timbangan amal nanti dari emas atau perak. Dijawab dengan sabda Nabi, di antara baiknya, di antara tanda baiknya keislaman seorang yaitu meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Maksudnya apa, hadirin? Pengetahuan tentang timbangan amalan, apakah dari emas atau perak, ini tidak akan menambah iman kita dan tidak juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Karena itu, bertanya tentangnya atau membahasnya itu sama saja menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berguna. Karena itu tidak perlu kita membahasnya. Ini maksud Imam Ziyad bin Abdurrahman. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita menjaga apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari lisan kita. Jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang tidak berguna. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi la yuhsi na'ma'ahul 'adun wa nahnu lahu hamidun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nahnu lahu 'abidun wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nahnu bisairihi muhtadun wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa nahnu bi atharihim muqtadun. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muwahhidun bitaqwallahi faqad fazal muttaqunal mujtahidun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah, bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Dalam hitungan hari kita akan menyambut bulan yang penuh berkah dan suci. Apa sikap kita? Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Nabi Abu Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak
iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa kabar gembiranya? Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di bulan tersebut Allah mewajibkan kalian berpuasa selama sebulan penuh. Dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Lihatlah hadirin, kalau Nabi saja memberikan kabar gembira datangnya Ramadan kepada para sahabatnya, beliau memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya Ramadan, maka sudah sepantasnya kita juga bergembira dengan datangnya Ramadan. Sudah sepantasnya kita senang dan menyambut Ramadan dengan sukacita. Ini sudah seharusnya, sudah sepantasnya. Dan selain itu, selain kita bergembira, hendaknya kita menyambut Ramadan dengan belajar. Belajar bagaimana mengisi Ramadan, belajar bagaimana berpuasa Ramadan, belajar bagaimana yang meningkatkan amalan di bulan Ramadan, belajar bagaimana atau apa saja yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Kita harus belajar. Mengapa demikian? Karena Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau menyebutkan judul bab, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Imam Bukhari membuat judul bab dalam kitab Sahih Bukhari, bab ilmu lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Itu berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, lalu minta ampunlah atas dosa-dosamu. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, lalu mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Kata Imam Bukhari, fabada abil ilm. Dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Ketahuilah baru minta ampun. Ini menunjukkan sudah seharusnya kita belajar sebelum beramal dan berucap. Sebelum kita melakukan suatu ibadah, kita belajar dulu. Ketahui dulu ilmunya, baru mengamalkan. Ini dalam segala ibadah, termasuk puasa Ramadan. Jangan sampai karena kita malas belajar, puasa kita rusak dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Dan jangan sampai karena kita malas belajar, akhirnya kita membatalkan puasa dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Lalu berikutnya, bagaimana cara kita menyambut Ramadan? Yaitu berdoa. Ya, berdoa kepada Allah agar kita bisa menjalani atau menyelesaikan Ramadan dengan baik, mengisi Ramadan dengan baik. Mengapa demikian? Mengapa kita harus berdoa? Karena kita ini hamba yang lemah, sangat lemah, benar-benar membutuhkan pertolongan Allah dalam segala hal, termasuk dalam beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hai sekalian manusia, kalian itu fakir. Allah katakan kalian itu fakir, amat membutuhkan Allah, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan disebutkan dalam Sunan Abu Daud dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW mengajarkan doa kepada Mu'adz. Apa isi doanya? Nabi memberikan wasiat ini kepada Mu'adz agar dibaca seusai sholat. Katanya doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya di penghujung sholat, doanya, ya Allah, tolonglah aku agar bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Lihatlah, Nabi mengajarkan Mu'adz berdoa kepada Allah agar meminta dimudahkan dalam beribadah dengan baik kepada Allah. Artinya, bapak-bapak, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa beribadah kepadanya.
Tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak bisa beribadah dengan baik kepadanya. Maka jangan kita menyandarkan ibadah kita pada kehebatan kita, kesungguhan kita. Sandarkanlah kepada Allah. Niscaya Allah akan nolong kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.